Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang pembelajaran paradigma baru dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Sebelumnya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Saya Rizky Pramono dengan NIM Ek 90230878. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Syifa Dunavita dengan NIM X9023088871 dan ada rekan saya. Wisma Putri Mustika, NIM X9023088930. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang satu konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Yang kedua, ada perencanaan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Untuk yang ketiga, ada pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan. Untuk yang keempat, ada identifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Untuk yang kelima, ada strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma yang baru. Oke, lanjut. Apa sih konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif? Yakni merupakan kerangka pengembangan pembelajaran berupa siklus yang berkesinambungan. Siklus ini dimulai dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses, dan perencanaan asesmen, sehingga hal ini menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan perkembangan zaman, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Dalam penerapannya, kegiatan belajar dan mengajar akan berpusat pada siswa, student center. Materi yang diajarkan berupa materi esensial, asesmen yang diterapkan menyesuaikan gaya belajar dan kemampuan peserta didik, dan sertai penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Dimensi profil pelajar Pancasila yaitu meliputi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Dengan diterapkannya konsep pembelajaran paradigma baru ini, diharapkan pembelajaran tersebut dapat berjalan maksimal, disertai dengan peningkatan kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran, paradigma baru dan asesmennya efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Yang pertama yaitu menganalisis capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan memetakan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang kedua, identifikasi tujuan pembelajaran disertai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen diagnostik yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari, di mana hasilnya nanti akan digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu pengembangan modul ajar, di mana bertujuan untuk memandu pendidik dalam proses pembelajaran, sebab modul ajar memuat alur tujuan pembelajaran. Pengembangan modul ajar ini harus memenuhi kriteria seperti esensial, menarik, bermakna dan menantang, relevan dan kontekstual, serta berkesinambungan. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif, di mana pada tahap ini merancang sampai mengolah asesmen, guru diarahkan untuk lebih fokus pada asesmen formatif yang diperuntukkan untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan sehingga lebih diutamakan dibanding asesmen sumatif. Yang keenam, pelaporan hasil belajar bertujuan agar siswa dan orang tua dapat mengetahui apa yang sudah diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen dilakukan guru pada proses pembelajaran untuk refleksi pembelajaran dan asesmen agar mengetahui tingkat capaian dan apa saja yang perlu diperbaiki kegiatan ini untuk lebih menyempurnakan modul ajar. Yang poin ketiga yaitu pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran berikut diantaranya yaitu yang pertama, merancang pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan dan capaian belajar siswa untuk menyesuaikan kebutuhan pembelajaran siswa agar proses belajar menjadi menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan siswa untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan mendukung perkembangan kompetensi serta karakter siswa secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan relevan. Yang kelima,
pembelajaran berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk poin keempat itu adalah identifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama adalah membutuhkan waktu untuk beradaptasi keluar dari zona nyaman sistem pembelajaran, dari peralihan paradigma lama ke paradigma baru, serta mengembangkan kualitas guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan paradigma yang baru. Yang kedua adalah tidak memiliki pengalaman program Merdeka Belajar sebelumnya. Memahami dan mengimplementasikan paradigma baru mungkin akan sulit dilakukan oleh guru jika tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam metode tersebut dan pada penerapannya. Dan yang ketiga adalah minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang berupa sumber daya tambahan seperti teknologi atau pelatihan yang mungkin tidak selalu tersedia. Yang keempat adalah keterlibatan stakeholder seperti guru, siswa, dan orang tua. Dalam perubahan ini bisa jadi tantangan karena perlunya kesiapan dari semua pihak yang terlibat. Dan lanjut untuk poin kelima, adalah strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama adalah harus mempersiapkan instrumen tes diagnostik untuk peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah menggunakan suatu media yang mencakup gaya belajar yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah belajar secara mandiri serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan perkembangan media dan bahan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Rizky. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.